komunikasi telepon saudara dengan Saiful. Izin Yang Mulia, kami akan putarkan rekamannya Yang Mulia. Ini rekaman tanggal 6 Januari antara saksi dengan saudara Saiful. Tekan 1 atau 3 kali nanti pelanggaran data ini. Apa namanya? Tadi Mas Okta telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi? Kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah, sebelum pleno bisa tadiin, misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Si itu siapa? Asik. Nah, Jadi tadi Mas lagi nelfon, kan lagi coba cari opini hukum yang dari orang-orang di luar KPU dulu. Mengenai postulat hukum yang Doni bilang. Nah, pengertian yang aku dapat dari mereka-mereka itu, postulat hukum itu kan kalau tidak ada perubahan, artinya itu kebenaran yang memang udah A ya A gitu. Cuma ini kan ada perubahan, postulatnya itu adalah putusan MA-nya iya. Tapi kan ada yang berubah kemudian karena ternyata diketahui belakangan ada perubahan angka kan begitu. Jadi kalau kita masih berkeras dengan postulat hukum itu untuk MA-nya iya postulat, tapi untuk keputusannya ini tidak bisa postulat katanya. Aku tadi kan telepon juga si Wahyu. Aku minta direm waktu untuk hakim. Nah, jadi aku jam 4, jam 3-an nanti aku telepon. Nah, Wahyu kondisikan hakim. Nanti jam 4 itu ketemu dengan hakim. Itu dengan divisi hukumnya. Nah, sekarang aku juga mau minta izin bawa Doni. Itu, jadi langsung ketemu hakimnya di situ. Bagus dong. Nah ini aku belum tahu dengan hakim dengan Doninya oke apa enggak. Tapi ya, aku Doni oke. Bisa. Ya, coba aja deh kalau mau oke kan Doni bisa tak panggil. Jadi gini prinsipnya adalah bahwa kita ya kan menggiring aja, menggiring hukum ya, menggiring ketentuan hukum gitu loh Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran yang paling benar tafsiran versi kita. Itulah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder. Iya, kalau pengertian walaupun di luar sana kan ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lainnya enggak, kan gitu kan? Nah kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU, harus sefrekuensi dengan kita, di mana postulat yang dimaksud postulat versi kita. Nah, gitu aja. Sama, kalau memang tidak memungkinkan, aku pengen tahu, lo punya way out nggak untuk masalah ini, kan gitu. Ini sekarang kan kesalahan ada penghitungan di kalian, kan gitu. Nggak ada way out dong, nggak ada dong. Itu solusinya kita tahu Mbak, mereka itu jangan-jangan postulat, ya kan? Mereka itu cuma ke PAW way out-nya. Sementara kalau cara PAW Mbak, nggak usah kita operasi. Kita langsung pecat aja sih itu. Rizkinya ya? Rizkinya, nggak perlu butuh bantuan KPU itu, dipecat otomatis KPU ikut itu. Nanti ya dong. Ya kan? Apa aja? Ya kalau untuk PAW Mbak, kita tinggal mecat aja, otoriter aja tuh. Butuh KPU nggak butuh, cuma administrasi aja. Iya, cara ininya kan KPU. Mereka yang mengurus. Nah, aku coba ngomong lagi. Sehingga ini kenapa ada ini adalah opsus untuk meneguhkan kedaulatan tafsir hukum. Gitu dong, kayak gitu. Nah kemudian nanti di jam 4 aku bisa hadir nanti kalau mau dibutuhkan.
Kalau aku sih berharap kita bertiga bisa juga ketemu dengan Wahyu dan Hasim. Iya, betul. Sebelum pleno kan berarti kan? Kan plenonya besok kok. Nah, besok plenonya gitu. Kalau agak sorean boleh Mbak, lebih baik Mbak. Aku sih mintanya tadi jam 4. Udah, agak sorean lagi lebih baik, lebih enak, lebih santai ngobrolnya. Enggak, karena ketemunya di KPU, Mas. Oh, di KPU? Iya. Ya udah, siap. Nanti kita standby deh, Doni standby nanti. Iya, itu tadi yang kemudian saudara terangkan di BAP nomor 33 tadi ya, yang sudah ditanya rekan kami. Kemudian terkait dengan tadi yang saudara maksud bahwa saudara menerangkan uang yang sudah di Wahyu tadi yang harus dipertanggungjawabkan. Itu berapa? Yang 200 kan yang 200. sudah bergeser, iya. Yang 400 bagaimana, Bu? Masih di saya. Masih Kan saya di udah saudara. bilang sama Wahyu, kata perintah Saiful kalau Wahyu nggak bisa itu dikembalikan. Maka saya bilang Yang sama mana yang dikembalikan? Yang 400 itu. Jadi Wahyu itu hanya saya tunjukkan amplopnya. Karena saya sendiri belum membuka itu amplopnya. Jadi saya nggak tahu itu angkanya berapa. Saya bilang, Oke, kita dengarkan percakapan Iya, saudara iya. dengan saudara Wahyu ini di tanggal 7 Januari 2020. Halo. Iya, Mas. Halo Mbak, Gimana, Mas? bisa saya telepon? Iya. Ya. Mbak, Gimana jadi? tadi saya sudah ketemu Tuni. Saya sudah ketemu Tuni. Ya biasalah dengan logikanya gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa memahami, terus dia udah lama diupayakan sekali lagi. Coba ngomong baik-baik dengan ketua lobi, siapa tahu ada saran. Kalau itu solusinya gitu. Cuma kan dia bingung masalah duit. Nah, terus saya ngomong gitu. Don, saya sudah menerima dana dari Mbak Tio sejumlah 400. Saya ngomongnya gitu. Sejumlah 400. Dan saya tentu akan mempertanggungjawabkan. Dan ini memang dana ini masih ada pada saya, belum saya distribusikan karena situasinya tidak memungkinkan. Oh iya mas aku paham mas. Kan lebih baik seperti itu kan Mbak? Iya, Terus saya pasang strategi gini Mbak. Ini nanti malam saya mau ceng-ceng sama. Oke, jadi yang mana, Bu, yang dipertanggungjawabkan? itu kan KPK menyitanya dari saya. Artinya 400 itu masih ada sama saya. Jadi belum bergeser sama sekali dan KPK mengambilnya masih dalam keadaan amplop tertutup. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.